Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Ayuning Putri, NPM 19755012, Prodi Akuntansi Perpajakan. Saya Revita Lutfina Putri, NPM 19755033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Safitri, NPM 197555018, Program Studi Akuntansi Perpajakan semester 3. Kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 26. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu objek dan tarif pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama ada dividen. Kemudian yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan ketidakseimbangan sehubungan dengan jaminan yang dijamin. Maksudnya adalah premium yang terjadi pada surat tidak ada yang dijual di atas nilai nominalnya. Diskonto yang terjadi pada surat persetujuan di bawah nilai nominalnya. Kemudian yang ketiga ada royalti, sewa, dan tahapan lain sesuai dengan penggunaan harta. Kemudian yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Kemudian yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh adalah premi swap. Premi swap ini merupakan selisih harga satu mata uang yang mana menjadi lebih mahal untuk dibeli, dan transaksi lindung lainnya. Kemudian yang kedelapan ada keuntungan karena utang-utang. Rumus PPh pasal 26 ini sendiri adalah 20% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, 20% ini merupakan tarif dari PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pembinaan tentang pemotongan atas tahapan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Kemudian wajib pajak luar negeri, baik orang maupun badan pribadi, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau tahapan. Objek dan tarif PPh pasal 26. Nah, tarif 20% ini didapat dari perkiraan tahap NITO, yang isinya adalah atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap di Indonesia. Kemudian ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham yang dimaksud adalah dalam pasal 18 ayat 3C. Saya Febriana Ayuning Putri ingin melanjutkan materi dari Revita. Objek dan tarif PPh pasal 6. Tarif 20% dari perkiraan tahap neto atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. PPh pasal 26 sama dengan 20% dari perkiraan penghasilan neto. Objek dan tarif pajak. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. PPh pasal 26 sama dengan PKP BUT dikurang PPh terutang dikali 20%. Syarat penanaman kembali. Pertama, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Contoh,
PKP BUT di Indonesia 2009 17.500.000. Pajak penghasilannya 4.375.000. Dari perhitungan 25% dikali 17.500.000. 17.500.000 dikurang 4.375.000 hasilnya 13.125.000. Disebut PKP setelah pajak. PPh pasal 26 terutang perhitungannya 20% dikali 13.125.000 sama dengan 2.626.000.000. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13.125.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali: pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri BUT. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Febriana. Pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Adapun penyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu event atau kegiatan. Contoh, penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lain-lain. WPOP atau badan yang dapat menjadi pemotong PPh pasal 26 harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi pemotong PPh pasal 26. Pendaftaran sebagai pemotong PPh pasal 26 dapat dilakukan pada saat pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP. Wajib pajak orang pribadi atau badan dapat mengetahui apakah menjadi pemotong PPh pasal 26 dengan melihat SKT. SKT itu adalah surat keterangan terdaftar yang diterima dari kantor pelayanan pajak pada waktu pendaftaran NPWP. Contohnya, suatu subjek pajak dalam negeri yang membayar sebesar 100 juta kepada wajib pajak luar negeri, survei pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% dari 100 juta rupiah tersebut. Contoh perhitungan PPh pasal 26. Jadi, contoh soalnya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri, mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji sebesar $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500 per US dollar. Perhitungan PPh pasal 26-nya yaitu kita pertama-tama mencari penghasilan bruto dari gaji si Mike ini. Caranya yaitu 5.000 US dollar tadi dikali dengan kurs yang berlaku. Kita dapatkan 52.500.000. Nah, jadi itu merupakan penghasilan bruto sebulannya si Mike. Lalu kita kenakan tarif yang berlaku pada PPh pasal 26 yaitu 20%. Jadi 26% dikali penghasilan bruto atau 26%
20% dikali 52.500.000, hasilnya yaitu 10.500.000. Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah 10.500.000. Nah, kalau yang ini contoh perhitungan PPh pasal 26, yaitu ininya objek pajaknya itu badan. Contohnya, PT Polan membayar royalti ke perusahaan yang berada di luar negeri dengan jumlah 100 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Polan adalah yaitu 100 juta dikali dengan tarifnya yaitu 20% sama dengan 20 juta. Dan ada contoh soal lagi yaitu Kementerian Kesehatan membayar tenaga ahli dari Meksiko sebesar 10.000 US dollar. Kurs pada saat pembayaran yaitu 10.000 per US dollar. PPh pasal 26-nya adalah kita kaliin dulu 10.000 dikali dengan 10.000 yaitu kurs pada saat pembayarannya, lalu dikalikan dengan tarif yaitu 20%, kita dapatkan hasilnya 20 juta rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.